NYK Nemesis Leto atau selanjutnya gue sebut sebagai Leto aja adalah sebuah wireless mikrofon dari NYK Nemesis yang dibanderol dengan harga Rp270.000 ketika review ini gue buat. Untuk packagingnya sendiri bisa kalian lihat ada tulisan NYK Nemesis di bagian kanan atas, Leto MCW03 di sebelah kiri, ada desain dari transmitter dan receivernya dengan beberapa key point di sini disebutkan 15 millisecond low latency, smart noise cancellation, real-time monitoring, omnidirectional microphone, rechargeable battery, dan di sini MCW series itu 2,4 GHz wireless microphone dengan 3-in-1 receiver connection dan portable design. Di bagian belakangnya ada kartu garansi dan ada speknya bisa kalian baca aja, kalian pause di sini. Dan seperti itu untuk dusnya ini udah gua buka dusnya dan cukup aman juga ya kalau dikirim-kirim karena dia udah pakai model dus yang keras ya di bagian samping-sampingnya jadi mestinya aman dan di dalamnya udah ada busanya juga. Di dalamnya ada manual book. Di sini bisa kalian baca semua cara penggunaannya. Kemudian ada transmitternya. Ini bentuknya kotak gitu ya. Mirip-mirip sama Rode Wireless Go ataupun Godox Muffling dan sistem pemasangannya itu dia clip on tanpa magnet dan di sisi kanannya itu ada port USB-C ini untuk charging. Di atas itu ada untuk mic inputnya. Kemudian di sisi kirinya ada tombol power dan tombol mute. Kemudian di bagian bawahnya ada tombol reset. Ini untuk reset koneksi antara receiver dan transmitter. Di bagian belakangnya itu ada klipnya sendiri. Ini nggak pakai magnet, jadi emang benar-benar sistem clip on aja. Dan di bagian depannya itu ada branding Nemesis di sebelah sini. Kemudian ada 3 indikator untuk status koneksi, mute button, dan indikator baterainya. Di sini tulisannya TX alias transceiver. Kemudian untuk receivernya sendiri ini cukup unik karena di satu receiver ini udah 3-in-1 beda dengan wireless mic lain yang punya kabel terpisah yang harus kalian cabut pasang atau receiver yang memang dia cuma punya satu jenis koneksi aja per receivernya ini udah jadi 3-in-1 dan di sini ada jack TRS untuk 3,5 mm ini untuk ke kamera biasanya. Kemudian ada jack Lightning untuk ke iPhone. Kemudian ada jack USB-C ini untuk ke iPhone 15 ke atas, ke iPad dan ke Android. Jadi udah bisa langsung koneksi ke 3 device sekaligus. Di bagian bawahnya ada power button. Kemudian di sisi bawahnya ada port USB-C untuk charging dan juga jack untuk monitoring. Dijadi satu bagian semuanya jadi satu receiver seperti ini. Kemudian ada satu box lagi, ini aksesoris box. Kalau dibuka itu isinya ada sebuah pouch dan juga kabel, charging dan adapter untuk pakai yang TRRS misalnya mau connect ke smartphone yang masih pakai jack 3,5 mm. Untuk pouchnya seperti ini, ukurannya nggak terlalu besar, dia itu seukuran untuk wireless transmitter dan receivernya aja. Bisa ditarik seperti ini. Kemudian ini tadi yang gue bilang sebagai adapter ya untuk jack TRS to TRRS. Kemudian ada kabel USB-C untuk charging. Dan tersisa satu lagi di sini adalah headphone untuk monitoring. Ini bukan headphone ya, apa nyebutnya ini? IEM atau earbud, lupa lah namanya apa. Jadi ini untuk monitoring. Untuk dusnya itu aja, packagingnya isinya semuanya udah gue jelasin jadi gue singkirin dulu. Supaya adil gue gak akan compare suara dari mic NYK Nemesis Leto ini dengan mic Dynamic gue karena jenis mic-nya berbeda, pickup pattern-nya berbeda, dan hasil suaranya juga tentunya bakalan berbeda banget. Jadi gue akan compare dengan mic sejenis yaitu mic wireless juga yang ada di ruangan ini dan kebetulan satu-satunya mic gue ini harganya 10 kali lipat lebih mahal. Jadi gue bukan compare kedua mic ini secara harga, fitur, dan lain-lain. Tapi gue mau kasih denger ke kalian
gimana mic wireless nge-pick up suara di ruangan yang mungkin semi treated, karena ada beberapa spot yang belum gua pasangin sound panel. Jadi pasti kalian akan lebih banyak ngedenger gema dengan menggunakan wireless mikrofon, dan gua akan kasih denger ke kalian mic NYK Nemesis Leto dengan mic yang satunya nge-pick up jeleknya suara di ruangan ini. Dan yang dari tadi kalian dengar adalah suara dari NYK Nemesis Leto. Seperti inilah suaranya, dan gua akan diam sebentar untuk kasih dengar suara room noise dari ruangan studio gua. Di sebelah kiri gua ada PC, di depan gua ada AC. Apakah ke pick up dari mic ini? Mungkin gua akan dengar nanti ketika ngedit. Dan gua akan compare dengan mic wireless gua yang satunya. Dan sekarang kalian dengar dari mic satunya. Kira-kira apakah suaranya lebih baik? Apakah nge-pick up jeleknya ruangan ini dengan kapasitas yang sama dengan NYK Nemesis Leto? Apakah gemanya juga ada? Apakah nge-pick up noise roomnya juga sama? Jadi kalian bisa dengar sendiri. Nah, sekarang gua akan tes NYK Nemesis Leto ini dengan mengaktifkan fitur noise cancellation di receivernya. Tentunya kalian nggak akan dengar room noise sebanyak tadi, tapi dengan drawback suara gua itu jadi lebih robotik dan memang agak kurang enak didengar. Mungkin untuk di ruangan seperti ini lebih baik nggak diaktifin noise cancellation-nya, kecuali memang ruangan studio kalian itu berisik banget. Jadi supaya kalian bisa dengar apakah fitur noise cancellation-nya berguna, gua akan coba di kondisi outdoor. Oke, langsung gua tes aja, dan ini dia klipnya. Jadi ini adalah suara mikrofon dari NYK Nemesis Leto. Ini gua taruh di strap tas gua. Dan ini sebenarnya bukan outdoor, tapi lagi di food court yang suaranya lumayan berisik ya, bisa kalian dengar. Dan ini kondisinya noise cancellation-nya gua matiin. Kira-kira seperti ini suaranya, menurut kalian gimana? Dan sekarang noise cancellation-nya udah gua nyalain, kalian bisa dengar suara di sekitar gua tentunya jadi lebih redam lagi dan lebih fokus ke suara yang dihasilin oleh mulut gua. Tapi dengan kekurangan otomatis suara gua jadi lebih robotik. Kira-kira menurut kalian lebih bagus mana suaranya, dan apakah noise cancellation-nya berguna di mikrofon ini untuk tempat yang cukup berisik seperti di food court ini? Oke, balik lagi ke studio. Setelah kalian dengar gimana mic ini ketika dipakai di luar ruangan, gua akan kasih pendapat gua tentang mikrofon ini. Jadi, yang pertama gua akan bahas tentang transmitternya dulu. Pertama dari fisiknya dulu, ini finishing glossnya menurut gua agak ganggu ya, soalnya kalau lagi buat video seperti yang kalian lihat, ini mantulin cahaya banget. Terus gampang baret dan gampang kotor, kalau dikenain tangan gampang minyaknya nempel, fingerprint juga nempel di sini. Seandainya dibuat lebih simple minimalis aja, nggak usah glossy gini, tapi diganti jadi bertekstur atau finishingnya paling nggak doff, mungkin nggak terlalu mencolok ya ketika ditampilin di video, karena emang ini kan clip on gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat ya Rode juga gitu, kemudian Saramonic juga gitu, Godox Muffling juga gitu. Ya mungkin kalau misalnya mau dijadiin acuan bisa ngelihat ke Holyland ya. Holyland tuh nggak terlalu banyak naruh efek-efek glossy-glossy gitu di bagian depan, dan untuk lednya ditaruh di samping jadi lebih clean lagi kalau mau ditampilin di video. Kemudian untuk receivernya, walaupun ini tuh simple ya 3 in 1, cuman jadi bulky banget karena ini bener-bener protruding banget keluar gitu. Kalau misalnya kalian colok si receivernya ini ke iPhone, di sebelah kanannya bakalan bulky, di sebelah kirinya itu bakalan ngerucut jadi nggak simetris gitu. Di Android juga sama aja, dan kalau dicolok misalnya ke kamera, dia tuh bakalan kayak ngelebar ke samping gitu karena ya bagian sininya jadi lebar banget. Contohnya misalnya kalau dicolok ke ZVI-10, ZVI-1, kemudian A7C Mark II yang kameranya itu punya layar yang di-tilting ke samping, dan kebetulan jack 3,5-nya juga di posisi yang sama, otomatis ini tuh bakalan nutupin si kameranya. Jadi seandainya untuk bagian semua jack ini bisa di-slide ke dalam, kalau misalnya nggak dipakai bakalan lebih perfect lagi. Kemudian kalau balik lagi ke transmitternya, ini mungkin simple aja seandainya dikasih dead cat atau busah gitu untuk nutupin mikrofonnya ini ketika kita pakai outdoor, misalnya ketika lagi street interview atau misalnya pakai mic ini buat di daerah-daerah yang berangin kayak di pantai misalnya atau di pegunungan.
Kalau misal disediain dead cat, kalian nggak bakal pick up banyak, wind noise ya, jadi nggak ada suara gemuruh-gemuruh yang masuk ke sini. Seandainya ada itu bakalan lebih perfect lagi. Kalau misalnya gua ngomongin dari sisi suara, menurut gua untuk mic dengan harga segini suaranya itu oke ya, maksudnya ini tuh termasuk salah satu mic termurah yang ada di pasaran untuk mic wireless dan untuk suaranya masih lumayan bagus ya menurut gua, walaupun mungkin clarity-nya agak kurang, lebih basi jadi lebih warm gitu suaranya. Tapi itu bisa diedit lagi di post processing dan noise-nya juga nggak terlalu parah. Jadi ya mungkin kalau kalian mau starting, bikin konten atau jualan atau sebagai, guru, pengajar, atau pengisi seminar, kalian sebenarnya bisa pakai mic ini untuk hal-hal tersebut dan menurut gua harganya nggak terlalu bikin kantong jebol gitu. Tapi kekurangannya dari sisi noise cancellation kalau misalnya kalian nyalain noise cancellation di mic ini, suaranya itu jadi robotik banget gitu. Memang post processing untuk noise cancellation-nya menurut gua agak parah sih. Jadi kayak suaranya ya bener-bener robotik deh gitu. Tapi kalau misalnya kalian pakai di kondisi outdoor gitu yang kalian lagi street interview atau memang suaranya itu berisik banget, contohnya ketika gua pakai mic ini di food court, ya daripada suara-suara lain itu ke-pick up ke mic kalian dan suara kalian juga jadi nggak jelas, mungkin bisa aja dinyalain fitur noise cancellation-nya. Atau kalau kalian bisa ngedit, mungkin di CapCut kan sekarang juga ada fitur noise cancellation ya. Kalian matiin aja noise cancellation-nya karena suara raw-nya itu lebih clean, lebih bersih. Kemudian kalian bisa nyalain noise cancellation di aplikasi editing kalian. Jadi menurut gua kekurangannya untuk noise cancellation-nya sih agak kurang aja ya. Mungkin kalau kalian butuh yang simple dan nggak ngerti cara ngeditnya nggak apa-apa dipakai aja. Tapi kalau mau hasilnya lebih maksimal, silahkan dimatiin aja. Itu aja sih ya dari gua untuk mikrofon ini. Kalau kalian minat, link pembeliannya ada di deskripsi. Kalian bisa beli lewat situ. Gua dapat affiliate sekitar 1-5%. Dan itu cukup ngebantu juga buat gua untuk, channel ini. Jadi sebelumnya terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.